Insani, Insani guys, Jazila, Muhammad Karim, Muhammad Fatih, Mulia, Nagila, Oktaviani, Rangga, Raisya. Pada ketuanya dipersilakan untuk memimpin doa. Dengan membacanya doa tadi, semoga lancarnya kegiatan kita dari awal sampai akhir. Nah, kegiatan kita ini kita lakukan selama 1 jam mata pelajaran. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada materi. Sebelumnya, apakah adik-adik sudah siap untuk menerima layanan dari kakak? Ya. Masuk kita kepada materinya. Sebelum kita masuk dalam materi motivasi berprestasi ini, alangkah baiknya kita melakukan ice breaking dulu. Ada yang tahu apa itu ice breaking? Ice breaking itu merupakan salah satu permainan atau game supaya adik lebih konsentrasi lagi dalam menerima materi yang akan kakak sampaikan. Nah, silakan adik-adik cari pasangannya berdua-berdua. Silakan adik-adik berdiri dulu. Berdiri dulu, cari pasangannya berdua-dua. Sama padi-padi di ternyata Nanti siapa yang tidak konsentrasi kita beri hukumannya. Ya, kita kasih hukuman. Flex, flex, book, flex, 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 pen. Tadi kan percobaan, kita langsung ya. Siapa
Dan clap, boom, 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 clap, boom, 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 clap. Siapa yang nggak dapat penanya tadi? Nah, yang nggak dapat pena, yang dapat pena silahkan dulu. Yang nggak dapat pena cari pasangannya lagi. Ayo, 1, 2, 3, clap, boom. Bismillah.
negara yang memiliki motivasinya lebih tinggi dari negara-negara lain. Nah, ada negara yang ingin mengikuti jejak dari negara Jepang ini, yaitu negara Korea, Inggris, kemudian negara lainnya. Nah, mengapa mereka meniru negara Jepang? Karena dia ingin tahu bagaimana rahasianya negara itu bisa maju, kemudian bagaimana sumber daya manusianya, kemudian ada juga bagaimana keseharian yang dilakukan oleh orang yang ada di negara tersebut. Nah, selanjutnya bertimbang terbalik dengan negara kita, bahwasanya kalau orang di negara kita ini dia lebih tidak acuh dengan pekerjaannya, kemudian pekerjaan dia itu berleha-leha, makanya di negara kita ini sedikit kurangnya motivasi berprestasi. Nah, ada yang tahu nggak apa itu pengertian dari motivasi berprestasi? Motivasi berprestasi itu merupakan bekal yang ada di dalam diri kita supaya kita itu memiliki prestasi. Nah, dengan prestasi itu kita bisa menjadi orang yang sukses. Apa tadi motivasi berprestasi? Katakan siapa yang bisa. Salah juga nggak apa-apa, nanti kita perbaiki. Bisa dijelaskan? Nah, itu juga termasuk. Nah, kata perjelas lagi, jadi motivasi berprestasi itu merupakan bekal yang ada di dalam diri seseorang untuk dia lebih suksesnya. Nah, lanjut, ada pengertian dari motivasi. Ada yang tahu apa itu motivasi? Nah, apa? Apa tadi? Apa? Ya, betul juga, dukungan. Jadi motivasi itu adalah daya penggerak di dalam diri seseorang untuk membuat dirinya memperkuat dirinya sendiri. Jadi motivasi itu adalah penggerak yang ada di dalam diri seseorang supaya dirinya itu lebih mandiri lagi. Kemudian di dalam motivasi ini sebagai dorongan untuk berbuat sesuatu. Nah, geraknya yaitu bertujuan untuk berbuat sesuatu. Nah, tujuannya itu tadi kita akan membahas tentang motivasi berprestasi. Nah, di situ kita akan bertujuan untuk supaya diri kita ini lebih berprestasi. Nah, ada metode filosofis, ada dua kategori dalam motivasi berprestasi ini. Yang pertama itu pada hakikatnya motivasi diyakini sebagai hasil penguatan. Ada yang tahu nggak apa itu motivasi yang diyakini sebagai hasil penguatan? Nah, kakak jelaskan contohnya. Kita kan dalam sekolah nih, kita akan ada namanya penilaian. Nah, di situ kita akan memperoleh nilai bagus, kemudian kita akan mendapat ujian. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari motivasi diyakini sebagai hasil penguatan. Terus dorongan dari seseorang itu untuk menunjukkan bahwa dirinya itu produktif. Nah, itu merupakan salah satu motivasi yang pertama, yaitu memperoleh nilai bagus atau ujian dari guru ataupun tambahan dari motivasi belajar. Itu merupakan keyakinan sebagai hasil penguatnya. Kemudian yang kedua yaitu ada menurut para ahli yaitu Maslow, dia mengkategorikan motivasi itu berbentuk piramida segitiga. Nah, di mana kebutuhan yang pertama itu adalah
Ada yang tahu apa saja kebutuhan dasar? Kebutuhan dasar itu kebutuhan kita sehari-hari. Ya, makan, apa lagi? Minum, terus pakaian, terus ya tempat tinggal. Nah, itu merupakan salah satu layanan dasar, salah satu kebutuhan dasar yang ada di dalam diri kita. Nah, menurut dia, yang pertama tadi kan kebutuhan dasar. Lanjut ke bagian tengahnya, yaitu kebutuhan rasa aman. Apa saja kebutuhan yang memiliki atau kebutuhan rasa aman? Apa saja kebutuhan rasa aman yang ada di dalam diri kita? Yang pertama ya, kita ingin merasakan rasa aman di dalam diri kita. Yang kedua, apa? Tidak dibully, ya bisa. Kemudian apa lagi? Yang kedua yaitu tentram. Tentram itu merupakan salah satu rasa aman yang ada di dalam diri kita. Yang kedua, ada nggak yang mau ada nggak yang ingin dikasih sayangi oleh seseorang? Nah, itu merupakan salah satu kebutuhan aman, rasa aman. Ada nggak yang ingin dicintai? Ada. Nah, itu merupakan salah satu rasa aman dalam diri kita. Nah, setelah kebutuhan rasa aman itu tercukupi, nah dia lanjut ke rasa sosial. Nah, apa itu sosial? Ada yang tahu? Interaksi. Nah, betul. Sosial itu merupakan interaksi. Nah, di dalam kebutuhan sosial ini, apa saja kebutuhan kita yang ada di dalam sosial? Apa saja kebutuhan kita yang ada di dalam sosial, di dalam lingkungan kita? Ya, komunikasi, bagus. Terus apa lagi? Pergaulan, ya juga sosial. Apa lagi? Apa lagi? Nah, tadi kan termasuk bergaul, bermain ataupun berkelompok. Nah, berkelompok itu merupakan salah satu bentuk sosial. Nah, selanjutnya setelah kebutuhan sosial itu terpenuhi, dia naik ke tingkat selanjutnya, yaitu harga diri. Siapa yang di sini mempunyai harga diri? Punya semua harga diri kan? Jadi kita harus meningkatkan harga diri kita. Jadi kita harus memiliki harga diri yang tinggi. Itu merupakan salah satu kebutuhan yang paling tinggi di dalam diri kita. Kemudian ada paling puncak, yaitu kebutuhan aktualisasi. Setelah kebutuhan tadi, baik kebutuhan dasar, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan harga diri, kemudian ada terakhir kebutuhan aktualisasi. Nah, setelah dijelaskan tadi menurut dua filosofis, kemudian kita masuk ke motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Ada yang tahu apa itu intrinsik? Siapa tadi? Ya, intrinsik itu yang ada di dalam diri kita. Nah, motivasi intrinsik ini contohnya ada yang tahu? Dorongan yang ada di dalam diri kita sendiri. Dorongan. Ya, kemauan contohnya. Ya. Apa? Nah, itu juga masuk ke dalam motivasi intrinsik. Ada lagi yang mau mencontohkan? Dorongan yang ada di dalam diri kita. Ya, itu juga masuk. Yang lain? Ada nggak dorongan untuk minum? Kita haus nih. Ada nggak dorongan untuk minum? Nah, dorongan untuk minum, dorongan untuk makan, kemudian bisa dorongan apa tadi? Dorong untuk
dan sebagainya. Itu merupakan salah satu contoh dari ekstrinsik. Nah, selanjutnya ada 3 jenis tingkat motivasi. Yang pertama itu motivasi yang berdasarkan atas ketakutan. Motivasi yang didasarkan atas ketakutan. Ada yang tahu apa contohnya? Nah, itu betul. Itu salah satu motivasi yang didasarkan atas ketakutan. Apalagi contohnya? Ya, takut kena marah. Contohnya, misalkan tidak membikin PR, itu takut nanti masuk kelas, takutnya nanti dikena hukum atau disuruh bikin tugas di luar kelas. Nah, yang kedua yaitu motivasi karena ingin mencapai sesuatu. Apa contohnya? Ingin mencapai sesuatu. Nah, betul, cita-cita juga juara kelas, ingin mendapatkan nilai 1. Itu merupakan dorongan yang ingin dicapainya. Itu merupakan salah satu contohnya. Nah, yang ketiga yaitu motivasi yang didorong oleh kekuatan di dalam diri kita sendiri. Apa contohnya? Kekuatan yang didorong dari dalam diri kita sendiri. Kekuatan yang ada di dalam diri kita sendiri. Apa contohnya? Apa? Apa? Nah, contoh dari adrenalin itu apa? Nah, itu bisa juga salah satu contohnya. Ada lagi yang mau contohkan? Nah, kalau contoh dari kakak itu motivasi yang didorong oleh kekuatan di dalam diri. Misalnya kita ingin menghafal juz 1. Nah, kita akan mengikuti seperti organisasi tahfiz. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari kekuatan yang ada di dalam diri kita. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi. Ada 2. Yang pertama ada faktor dari diri sendiri atau individual. Ada juga motivasi dari faktor dari lingkungan. Apa contoh faktor individual yang ada di dalam diri kita sendiri sehingga terpengaruhnya motivasi berprestasi kita ini? Apa? Malas, ya, malas belajar. Terus apa lagi? Intinya faktor yang membuat kita itu tidak memiliki potensi atau prestasi yang ada di dalam diri kita. Yang pertama tadi malas, terus apa? Oh, diremehkan. Itu masuk juga. Apa lagi? Menyerah. Nah, itu merupakan salah satu faktor yang ada di dalam diri kita. Nah, yang kedua itu ada faktor lingkungan. Nah, di faktor lingkungan ini ada terbagi 3 juga. Ada lingkungan keluarga, sosial, dan lingkungan akademik. Apa contohnya? Lingkungan keluarga itu yang bisa membuat kita terpengaruh atas motivasi berprestasi kita. Dari lingkungan keluarga. Nah, itu merupakan salah satu faktor yang diberikan atau yang mematahkan semangatnya siapa? Iya, contohnya misalnya orang tua kita, dia mematahkan semangat kita. Nah, itu merupakan salah satu faktor dari keluarga. Ada yang kedua itu faktor sosial. Apa contohnya faktor sosial yang bisa mempengaruhi motivasi berprestasi kita? Nah, itu masuk juga diremehkan oleh tetangga. Apa contohnya kata-kata yang diremehkan oleh tetangganya? Apa? Sentiang. Nah, itu merupakan salah satu faktor yang diremehkan atau pengaruh motivasi berprestasi. Yang ketiga dari faktor akademik. Ada yang tahu? Apa? Nah, apa contoh faktor yang bisa mempengaruhi motivasi berprestasi kita? Nah, itu masuk juga. Nah, faktor yang mempengaruhi itu faktor akademik bisa jadi dari mata pelajaran, bisa dari guru, bisa juga dari teman kita. Nah, selanjutnya
ujiannya dengan hasil sendiri. Nah, itu merupakan salah satu contohnya. Yang kedua, sukses itu bukan karena nasib mujur, melainkan itu hasil dari perjuangan. Nah, kita itu sukses bukan dari hasil ialah dia sukses karena dia beruntung. Nah, itu bukan salah satu faktor dari keberhasilan seseorang. Nah, seseorang itu sukses karena dua faktor. Ada itu dari niatnya atau usahanya, terus niat dan usahanya. Nah, jika orang yang memiliki niat saja itu nggak akan sukses nanti dia memiliki niat yang tinggi tetapi dia tidak melakukan usaha, itu akan lebih tidak akan menjadi orang sukses. Kemudian ada juga kegagalan bukan tradisional tetapi gaya kekuatannya yang kurang, kebalikan dari kesuksesan tadi. Nah, seseorang yang niatnya yang sudah dibiarkan dengan baik, kemudian usahanya yang kurang, nah itu merupakan salah satu kegagalan yang dia raih. Yang keempat yaitu orangnya kreatif, lebih gigih, energik, lebih suka bertindak. Apa contohnya orang yang lebih gigih, kreatif, dan suka bertindak? Nah, menciptakan karya-karya baru, terus tidak malas, apalagi? Dan belajar juga kreatif. Nah, itu merupakan salah satu tanda-tanda orang yang dorongan supaya orang itu lebih sukses. Kemudian dia suka tantangan, terus membuat tugasnya sendiri, terus dia mengerjakan sesuatu sesuai dengan kemampuannya. Apa contohnya? Orang itu gigih, dia melakukan segala sesuatu sendiri, terus tidak mau terpaku dengan orang lain. Contohnya yaitu gigih dalam yang kita pertama tadi, gigih dalam menghafal Al-Quran. Dan di situ dia bisa mendapatkan keberhasilan jika dia gigih dalam menghafal Al-Quran. Nah, selanjutnya selalu mengevaluasi dan mencari umpan balik untuk lebih giat lagi. Apa contohnya? Kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri. Nah, betul contohnya. Contohnya mendapat nilai, ya. Nah, bukan kita tahu bahwasanya nilai kita kan rendah. Nah, di situ kita harus memiliki usaha agar nanti kita bisa mendapatkan nilai yang bagus. Itu merupakan salah satu usaha agar kita bisa menjadi orang yang berprestasi. Kemudian yang terakhir itu cara menumbuhkan motivasi berprestasi. Yang pertama, tetapkan tujuan. Siapa di sini sudah mencatat prestasinya yang ingin dicapai? Belum ada. Yang pertama itu harus tetapkan tujuan. Di sini kan memiliki cita-cita. Siapa yang memiliki cita-citanya sebagai siapa? Sebagai apa? Ya, sebagai guru. Nah, seseorang itu harus menetapkan tujuannya. Dia ingin menjadi guru kan. Selanjutnya dia dalam pelajaran harus rajin dalam belajar. Kemudian harus aktif dalam belajar supaya nanti cita-citanya akan tercapai. Terus tetapkannya tujuannya agar menjadi seorang guru. Yang kedua, susunlah target yang masuk akal. Jadi kita harus menyusun target kita lebih masuk akal lagi. Yang ketiga, belajar menggunakan bahasa prestasi. Ada yang tahu apa bahasa prestasi? Nah, contoh bahasa prestasi itu saya bisa
Dari materi yang kita bahas tadi, apa yang terpikirkan oleh adik-adik tentang apa kejelasan tadi? Bisa? Apa yang terpikirkan saja? Motivasi itu apa? Terus bagaimana kita bisa berprestasi? Terus apa tadi materi kita? Sebutkan aja apa yang ingat. Apa aja yang ingat, Kak Papa? Apa tadi motivasi? Motivasi untuk pengertian dalam diri seseorang menjadi sukses dunia ini. Motivasi untuk mengubah inspirasi dan sendiri yang itu berasal dari dalam diri sendiri. Contohnya kemauan untuk belajar lebih lebih. Sedangkan yang ekstrinsi itu berasal dari diri seseorang. Yang dorongan dari teman, guru maupun orang fakta yang terjadi fakta ciri-ciri orang yang memiliki prestasi orangnya kreatif dan ini membuat dalam dirinya sendiri cara menunjukkan motivasi berprestasi. Yang pertama, menetapkan tujuan dan niat. Yang kedua, percaya diri sendiri. Yang ketiga, menetapkan harapan. Kesimpulan yang didapatkan oleh teman kita yang sama. Ada yang seharusnya yang cewek, apa yang bisa menyimpulkan? Apa saja yang setelah hasil dari ini? Apa yang Nah, itu merupakan jalan diri kita supaya diri kita
memiliki suatu prestasi. Kemudian faktornya ada dua, dari faktor individu dan faktor sosial. Kalau faktor sosial itu terbagi tiga, faktor keluarga, faktor sosial, faktor akademik. Kemudian dari caranya ada terbagi dua juga, dari faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Nah, cara-caranya kita harus menetapkan tujuan kita, terus kita harus bisa menggunakan atau mencari kata-kata motivasi. Setelah kita melakukan kegiatan tadi, bagaimana perasaan adik-adik terhadap kegiatan kita pada hari ini? Silakan angkat tangan. Siapa yang mau angkat tangannya? Siapa Pak? Angkat tangan. Pak, bagaimana perasaannya? Terus, Dek? Terus mendapatkan tambahan ilmu, terus ya bagus, terus dan terus dan bagus, tambah motivasi hidup dari adik, senang dari adik, bagus, senang karena mendapatkan motivasi dari adik. Betul, mendapatkan motivasi dan mendapatkan ilmu. Nah, betul, menambah semangat saja, adik-adik. Bagus, lebih semangat lagi untuk meraih cita-cita adik-adik. Senang, adik-adik. Bagus, lebih percaya diri ke depannya. Nah, setelah kita melakukan kegiatan ini, adanya tindak lanjut materi yang kakak sampaikan. Apa tindak lanjut yang adik-adik lakukan di dalam ini, tindak lanjutnya, atau apa tindak lanjut yang akan kakak lakukan? Pak? Kakak? Nah, lebih banyaknya usaha untuk meraih cita-cita. Nah, dari materi ini, maka ingin minta tindak lanjutnya. Apakah kita akan mengulang materi ini lagi atau kita menggunakan materi yang lain ke depannya? Menggunakan materi yang lain. Nah, jadi minggu depan kita akan menggunakan materi yang berbeda di hari yang sama dengan kakak yang sama. Nah, itu merupakan salah satu tindak lanjutnya. Terus tugas layanan kita pada siang hari ini, sekian dari kakak. Kalau ada salah kata, kakak mohon maaf. Untuk ketua, silakan tutup kegiatan kita untuk membacakan doa. Dan terima kasih kepada adik-adik yang sudah bersedia dalam layanan pada siang hari ini. Dan sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. The story of my life.